Makanya saya kemana-mana tausiah, panitia, tokoh masyarakat, alim ulama selalu mengkhawatirkan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Musti punya kader pelanjut. Mereka selalu mengkhawatirkan saya karena dia lihat saya kurus, dia tengok ini Ustaz ini nampaknya tak lama lagi, apalagi setelah Syekh Ali Jabir meninggal dunia, makin jamaah ketakutan. Mereka mendoakan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad, karena dia melihat dari abjad kan, Syekh Ali Jabir, ini Abdul Somad kan. Ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan dari Uni Sambutan Salam, nampaknya belum makan. Makan roti tadi. Sudah makan, itu justru kata orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendor urat mata. Tidur itu nikmat Allah. Berapa banyak orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang itu justru tidak bisa tidur. Jadi kalau ada anak-anakku yang tertidur, itu nikmat besar. Cuma ditunda nanti malam. Saya ketemu dengan anak-anak sekalian, senang sekali karena memori saya kembali lagi ke pondok pesantren masa-masa di Sanawiyah dulu. Itu kami kalau sholat subuh itu banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Bangun-bangun lagi. Tapi nanti jangan jadikan alasan besok subuh ditanya sama senior, kenapa nggak bangun? Ustaz Somad dulu gitu juga. Saya pulang tahun 2008 dari Maroko ke Pekanbaru. Kemudian saya diundang oleh komunitas macam-macam yang undang saya pengajian. Ada sekolah, ada kantor. Pernah saya ditelepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya guru dari SMP Anu. Ya. Bisa kami pakai Ustadz jam 9 besok pagi. Mau dia pakai pula saya. Ya, macam-macam. Pernah ceramah ke pedalaman suku Terasi. Tapi kemudian saya pernah juga diundang ke rumah-rumah pejabat, istri-istri bupati, istri wali kota, ibu-ibunya pakai seragam warna biru khas batik. Siapa ini? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Mereka kenalkanlah Ustaz Somad. Almarhumah masih hidup. Hari ini saya datang ziarah ke makam beliau, bersilaturahim dengan anak-anak beliau, menemui murid-murid beliau. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau hidup Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu sekarang umurnya 110 tahun. Lahir 1910, sekarang 2021, 111 tahun. Kalau almarhumah hidup umurnya 80 kurang 1 tahun. Tapi mereka tidak mati, tidak meninggal dunia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Buktinya mereka sudah meninggal tapi bisa mengumpulkan orang hidup. Berapa banyak orang yang disangka meninggal tapi masih bisa mengumpulkan orang hidup. Berapa banyak orang hidup justru tidak bisa mengumpulkan orang.
Buktinya mana? Banyak kalau lebaran itu orang buka open house, nggak ada yang mau datang. Sendiri Abdul Somad, mungkin ketika kau masih hidup kau berceramah orang ramai, belum kau meninggal saja ceramah sudah berhenti. Kenapa? Nggak dapat surat izin. Belum meninggal lagi, sudah ceramah sudah putus. Tapi ada orang yang apapun terjadi sudah meninggal tetap mengalir. Maka bangunlah lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah. Hari ini tiga-tiganya berjalan. Dakwah BKMT berjalan sampai ke pelosok kampung. Ibu-ibu camat, istri-istri camat, istri-istri lurah ikut semua BKMT. Kenapa? Karena istri bupati ikut. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Begitu kata Imam Abdurrahman Ibn Khaldun, seorang sosiolog muslim dari Tunisia. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kenapa istri-istri camat, istri-istri lurah, istri-istri kades itu semangat ikut ngaji? Karena istri bupati ngaji. Kalau istri bupati susah. Ya di asli suara. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Bahwa memang ada kaderisasi persiapan dari sekarang. Orang kalau paham hakikat hidup, dia tidak akan khawatir tentang kematian. Kenapa? Karena meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Begitu juga dengan Syekh Ali Jabir, tetap mengalir sampai hari kiamat. Nah, ini pelajaran penting tentang dakwah. Tapi dakwah, ada seorang tokoh dakwah dari Kelantan, bahkan sempat menjadi menteri besar. Menteri besar itu artinya gubernur Kelantan. Kata dia dakwah itu hanya ngobrol-ngobrol di kedai kopi saja, kata dia. Saya ketika dia katakan dakwah itu seperti ngobrol di kedai kopi, tersinggung juga saya. Sakit juga hati saya. Masa kita ceramah mimbar sampai mau putus urat leher, apalagi kalau mikrofonnya rusak. Dia katakan ngobrol kedai kopi. Maksudnya setelah selesai dakwah pengajian habis. Tapi ternyata Asy-Syafi'iyah tidak demikian. Dia tidak hanya pada dakwah ceramah, tapi dalam lembaga pendidikan. Sehingga hari ini sampai 4 kampus perguruan tinggi. Ada fakultas ekonominya, ada fakultas macam-macam. Artinya orang bisa menjadi pakar hukum, bisa menjadi ekonom, bisa menjadi dokter spesialis, sekolahnya bisa di Eropa, di Barat, dimanapun, tapi tetap dia adalah utamanya da'i. Jadi kalau orang memahami dirinya da'i, dia bisa jadi menteri. Menteri itu hanya pekerjaan sampingan, pokoknya adalah da'i. Dia bisa menjadi kapolda, dia bisa menjadi dandim, dia bisa menjadi camat, tapi itu hanya sebatas profesi dunia. Intinya adalah da'i. Maka yang di hadapan saya ini adalah anak-anakku yang akan menjadi da'i di masa akan datang, insyaallah. Amin. Ada kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Kakanda Haji Muhammad Reza Hafiz dari keluarga besar almarhum Ustazah Tuti Alawiyah dan juga keluarga besar Pesantren Sosiatim Asy-Syafi'iyah untuk Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa Bang Dai Channel.